Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan. Kita akan bersama beribadah kepada Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam pelataran rumah Tuhan. Minggu ini kita ada pada masa Prapaskah keempat, masa penuh penghayatan akan betapa besarnya kasih Allah bagi kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita, memanggil kita dengan sebutan kudus. Itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi semata-mata karena kasih-Nya bagi kita. Dia sumber segala yang kita miliki. Itulah yang akan kita renungkan lewat ibadah hari ini dalam tuntunan tema memandang sumber kehidupan. Karena itu, mari dengan sepenuh hati kita memuliakan Dia. Dengan kasih sejemput kita bersama bangkit berdiri, kita melakukan pujian Kidung Jemaat 169 bait 1 dan 2, memandang salib Rajaku. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih Allah ada pada kamu sekalian. Dan bagimu juga. Silakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersama bermazmur bagi Tuhan dengan membaca Mazmur 107 ayat 10 sampai ayat 22 secara berbalasan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu lembaga, dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab
kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. mereka muak terhadap segala makanan, Dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. biarlah mereka mempersembahkan korban syukur Dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. pujian dengan syukur. Pujilah Tuhan. Dengan syukur pujilah Tuhan, biar namanya diserukan, mengagungkan perbuatannya, rindukan isi dunia, Mari kita berdiri. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Itulah perintah mengasihi. Kasih Tuhan Yesus tiada terteri. kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi. Mengetahui apa kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh. Dan yang berubah hamba, kasih Tuhan bercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Ya Allah, jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ya Tuhan, Engkau membuat kami sangat istimewa, tetapi dalam keistimewaan itu kami sering terjebak kesombongan dan dikuasai oleh keinginan kami tanpa mencari kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami berdosa Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. insan tangisi dosa-Mu kita nyanyikan.
Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihentikannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya memikul dosa dunia di atas kayu salib. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kita akan bersama memberikan persembahan dan kita diingatkan oleh Mazmur 107 ayat 21 sampai ayat 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sambil kita memberi persembahan, kita iringi dengan pujian dari NKB 133, baik 1 dan 2, syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan yang lebih diberikan. Syukur atas kasih sayang dari sana dan benar. Syukur atas bunga mawar. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kami lihat saat dan firman Dia terima agar kami tak sesat. Mari kita bersama mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang senantiasa kami puji hanya dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau telah melibatkan kami di dalam pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau telah berikan bagi kami. Saat ini kami boleh beribadah kepadamu dan kami boleh memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan berkati agar dapat dipakai dengan baik dalam menunjang pelayanan tengah-tengah jemaat-Mu. Dan yang masih ada pada kami, Tuhan tetap berkati dan agar kami boleh pakai dengan baik dalam kehidupan kami yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Ampunkan salah dosa kami Tuhan, terima kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pujian besarlah untungku, kita lakukan bersama. Tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah.
karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguh tetap milikku. Kita persiapkan hidup kita menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh kerendahan hati, menyatakan syukur kami dan juga harapan kami. Kami dimungkinkan untuk menyembahmu di hari Engkau kuduskan ini, karena memang kerinduan kami adalah berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan tanda kesaksian kami sebagai keluarga Allah, kami boleh mengambil bagian dalam persekutuan saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami, pimpinlah dan kuasailah kami semua. Amat terlebih kepada kami hamba-hamba-Mu yang Kau panggil dan utus untuk menyampaikan berita sukacita ini. Kami tidak mampu, tetapi jika Tuhan bersama dengan kami dimampukan untuk menyampaikannya dengan baik. Karena itu berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan yang pertama dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Inilah firman Tuhan, ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hur, berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Amin. Pembacaan yang kedua dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan berkata, "Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semuanya juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita,
telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah dibangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin, firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-21. Bunyi firman Tuhan demikian, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat pagi dan shalom. Puji syukur kita patut kepada Yang Maha Kuasa, karena kemurahan kebaikannya tetap nyata dalam kehidupan kita, dijaga, dilindungi, ditemani, bahkan diberkati hingga pada saat ini kita masih boleh ada sebagaimana yang ada, supaya kita dapat memuliakan Tuhan. Di minggu ini kita akan menggumuli firman Tuhan dengan tema memandang sumber kehidupan. Untingara hotokna katuan. Saudara-saudara, manusia atau kita semuanya sesungguhnya sudah mati karena dosa. Tetapi karena kasih karunia Allah, kita hidup hingga pada saat ini. Persoalan ialah bagaimana sekarang, bagaimana kita mempertahankan kehidupan itu. Tema kita memandang sumber hidup.
Caranya bagaimana? Pegangan kita untuk melangkah dan memahami segala sesuatu adalah berdasarkan firman. Firman Allah. Firman yang telah menjadi manusia dan ada di tengah kita. Mari kita lihat dan perhatikan bacaan-bacaan kita pada saat ini. Pemazmur menekankan soal pertobatan. Karena dosa manusia, maka kehidupan bagaikan tersesat di padang belantara. Dan akhirnya kekurangan makanan dan minuman. Dalam Bilangan pasal 21 ayat 4-9 yang menjadi bagian firman Tuhan yang kita akan tekankan dalam khotbah saat ini. Di sana menceritakan bagaimana kehidupan bangsa Israel karena pemberontakan mereka kepada Tuhan. Dan akibatnya adalah hukuman dengan adanya wabah ular tedung. Dan ketika memangut mereka sampai ada yang mati. Tetapi kesalahan mereka, dosa mereka sadari. Karena itu mereka datang kepada Tuhan lewat Musa. Maka Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular tembaga atau ular tedung dan meletakkannya di atas sebuah tiang. Siapa yang datang melihat ke ular tembaga itu, walaupun sudah terpangut ular, dia akan sembuh dan dia akan tetap mati, tetap hidup. Rasul Paulus pun menekankan kepada jemaat di Efesus bahwa akibat dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, manusia diselamatkan. Dan inilah yang dijelaskan oleh penginjil Yohanes tentang ular tembaga yang ditinggikan, yang adalah menunjuk langsung pada Yesus yang disalibkan, yang ditinggikan itu. Sehingga siapa yang datang dan percaya padanya, pastilah ia hidup. Inilah bukti kasih Allah yang besar untuk kehidupan yang sesungguhnya bagi orang yang percaya kepadanya. Kehidupan yang kekal, kehidupan di dalam Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, mari kita lihat beberapa hal untuk kita renungkan dari bacaan-bacaan kita atau perikop kita pada saat ini. Pertama, dosa atau pemberontakan kepada Allah berakibatkan maut. Tetapi pertobatan mendatangkan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Kita bisa bandingkan dengan Kejadian pasal 2 ayat 17 bagian B. Tuhan menempatkan manusia di tengah-tengah kehidupan yang sempurna atau yang baik atau yang cukup. Tetapi memang ada syaratnya. Jika meleset daripada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka mereka akan pasti mati. Semua pohon yang ada di dalam taman ini kamu boleh makan buahnya. Tetapi yang satu ini pohon pengetahuan yang baik, jika kamu makan maka kamu akan mati. Dan manusia memilihnya karena rayuan gombalan daripada sang iblis itu sendiri. Karena itu dalam Roma pasal 6 ayat 23 disebutkan di sana ialah bahwa upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Manusia mati karena dosa, tetapi kasih Allah membuat manusia hidup. Yang kedua ialah bahwa perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah yang limpah susu dan madunya, membuktikan bahwa Allah setia memperhatikan kebutuhan semua ciptaannya, termasuk umat pilihannya yaitu bangsa Israel. Dan itu merupakan suatu sejarah yang tak terlupakan bagi kita sekarang
dan amat terlebih bagi generasi-generasi berikutnya, supaya generasi berikutnya tetap fokus dan taat kepada sumber kehidupan, yaitulah Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga ialah bahwa kebutuhan yang mendasar bagi semua makhluk hidup ialah sumber kehidupan itu sendiri, sumber dari Allah lewat firman. Ketika Yesus diperhadapkan dengan pergumulan karena kelaparan, datanglah iblis mencobainya. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti supaya kau makan, supaya tidak lapar. Tetapi apa kata Yesus? Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja tetapi firman. Kita bandingkan dengan Matius pasal 4 ayat yang keempat. Yang ketiga Bapak Ibu dan saudara-saudara ialah bahwa untuk menemukan atau mendapatkan sumber hidup tentu membutuhkan pengorbanan dan sekaligus kasih, yakni meninggalkan kehidupan yang lama lalu hidup di dalam kehidupan yang baru. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, sesungguhnya yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang di dalam Kristus Yesus. Dan Allah menyatakan karya penyelamatannya. Dalam Yesaya 59, tangan Tuhan bukan kurang panjang, pendengaran Tuhan bukan kurang tajam, mata Tuhan bukan kurang jeli, tetapi yang memisahkan engkau ialah segala dosa dan kejahatanmu. Begitu juga yang dijelaskan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14 sampai 16 bacaan kita hari ini. Karena itu datang pada Tuhan, datang pada sumber hidup dan percaya kepadanya, kita akan memperoleh kehidupan yang sesungguhnya. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, dia akan tidak lapar, dan barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan haus. Sumber kehidupan adalah Allah di dalam Kristus Yesus. Karena itu dengan percaya dan mempercayakan kehidupan pada Kristus, sang sumber hidup, maka pasti terjamin kehidupan kita sekarang dan selamanya. Hiduplah di dalam kebenaran. Carilah kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Karena itu saudara-saudara, terbukalah pada firman itu, terbukalah pada roh, supaya kita selalu terpaut atau terarah pada sumber kehidupan yang sesungguhnya, yakni kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus senantiasa menolong kita semua. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, sumber kehidupan kita adalah pada Tuhan di dalam Kristus Yesus. Karena itu selalulah terpaut atau selalulah fokus pada Yesus yang telah mengerjakan secara sempurna kehidupan kita itu. Mari kita naikkan doa kita. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah berkenan kami boleh menyembahmu. Kami boleh menyatakan persekutuan kami sebagai keluarga Allah. Dan kami boleh mendengarkan bagian firman-Mu sebagai kekuatan dan tuntunan dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati kami menerima firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu kami jadikan sebagai pegangan dalam melangkah. Terlebih di saat-saat kami diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, untuk tetap menyatakan ketaatan dan kesetiaan kepada sumber kehidupan itu. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami jemaat Tuhan, kami jemaat-Mu di Sion Parepare khususnya. Baik kami sebagai majelis gereja, sebagai pengurus organisasi intragerejawi. Mungkinkan kami Tuhan untuk bersinergi di dalam melakukan pelayanan kepada semua jemaat-Mu. Baik kami sebagai sekolah minggu, pemuda, PWGT dan PKBGT. Kiranya pelayanan yang kami boleh lakukan sebagai pelayan-pelayan berkenan kepada Tuhan. Memberkati beberapa orang tua kami dalam kondisi yang kurang prima.
karena lanjut usia. Tuhan, kuatkan mereka semua, teguhkan iman dan pengharapan kepadamu. Yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, pulihkan Tuhan. Hiburkan yang susah dan ingatkan yang lalai, dan temani yang sibuk di dalam kesibukan. Dan biarlah kami bersukacita dengan mereka yang bersukacita, karena berbagi berkat-berkat yang Engkau anugerahkan kepada saudara-saudara kami, khususnya kami jemaat-Mu di Jemaat Sion Parepare di sini. Juga berdoa untuk gereja Toraja pada khususnya, dan gereja-gereja yang ada di Indonesia dan bahkan di dunia pada umumnya. Kiranya kami semua dipanggil dan diutus untuk menjadi berkat, menjadi terang, dan untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, pemerintah kami, khususnya Tuhan, dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi saat ini, baik karena virus corona, baik karena soal politik, soal ekonomi, soal pendidikan, dan berbagai kesulitan-kesulitan yang diperhadapkan kepada kami. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami semua. Karena itu Engkau memberkati apa yang telah diupayakan oleh pihak pemerintah sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan Tuhan senantiasa kami puji dan muliakan. Sekali lagi Bapa, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Lanjutkanlah itu terlebih di dalam sepekan akan datang ini, dalam berbagai aktivitas kami, pribadi lepas pribadi, dalam keluarga dan dalam persekutuan kami. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik, dan Tuhan yang senantiasa kami andalkan di dalam melakukannya. Ampuni salah dosa kami Tuhan, dengarkan dan sempurnakanlah doa kami ini, karena kami sampaikan semuanya kepadamu di dalam Yesus Tuhan kami, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Karena kita ini buatan Allah, ciptaan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 387 ayat 1 dan 5. Ku heran Allah mau memberi rahmatnya padaku. Saudara-saudara, pergilah
Jalanilah hidupmu dengan senantiasa menyerahkan pandanganmu kepada Dia yang adalah sumber kehidupan ini. Kiranya kami senantiasa menjadikan Sang Sumber hidup ini menjadi yang pertama dan utama dalam hidup kami. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Jemaat kasih Tuhan, sekali lagi kita bersama melakukan pujian Permata Hatiku sebagai lagu penutup pada ibadah kita saat ini. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkau permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkau permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Ya, demikian seluruh rangkaian ibadah kita untuk minggu ini. Ucapkan terima kasih atas keterangan kita sekalian. Selamat hari Minggu. Shalom. Salam sehat selalu.